Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita, masih alamatul qiyamah, alamatus sya'ah, tanda-tanda kiamat. Ya. Tanda-tanda kiamat itu salah satunya akan muncul dajjal. Akan muncul dajjal. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita satu doa agar kita terhindar daripada kebohongan dajjal dan kesesatan dari dajjal. Kemarin kita sudah bahas doa tersebut. Marilah sama-sama kita lanjutkan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kita akan doa. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal maksami wal maghrami wa min fitnatil qabri wa azabil qabri wa min fitnatin nar wa azabin nar wa min fitnati syarril ghina wa a'udzu bika min fitnatil qabri wa a'udzu bika min fitnatil masihid dajjal. Allahumma ghsil anni khotoya bil ma'i wasalji wal barodi wa naqi qalbi minal khotoya kama yunaqas sabul abyadu minad danasi wa ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Rawahu at-Tirmizi wal Bukhari wa Muslim wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Aisyah. Hadis ini dari Ummul Mukminin, istri Kanjeng Nabi Muhammad, Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah ridha kepada Aisyah. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau minal kasali, daripada sifat malas, wal harami, dan umur ketuaan, umur tua yang sangat tua, wal maksimi, dan aku berlindung kepada Engkau dari segala dosa, wal maghrami, dan dari hutang, wa min fitnatil qabri wa azabil qabri ila akhiri, dan aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari fitnah kubur dan azab kubur. Di dalam doa ini ada dikemukakan wal harami, umur ketuaan. Aku berlindung kepada Engkau wahai Allah daripada umur yang tua, teramat tua, ketuaan. Jadi umumnya masyarakat di kita ini umur antara 60 sampai 70 tahun umumnya. Umumnya usia kita ini mentok, ya, di Indonesia ini usia kita antara 60 sampai 70 tahun. Kalau seseorang dia meninggal di bawah umur 60 tahun, maka dikatakan matinya kemudaan. Kalau di atas 70 tahun kemudian dia meninggal, maka orang menyebutnya matinya ketuaan, udah teramat tua. Jadi standarnya kalau di kita ini adalah umur kita antara
60 sampai 7. 70 tahun. Ya. Kong Jit nih alhamdulillah dikasih Dapat hadiah. kelebihan. Dapat hadiah ya. Kelebihan Hadiah udah udah. 75 tahun, hadiah luar biasa, dan terus melakukan ibadah. Terus tuh Kong, biar kata umur kita udah tua juga jangan sampai berhenti ibadah. Terus kita ibadah, kemudian terus juga kita tolabul ilmi, terus mencari ilmu. Insya Allah umur kita yang cukup tua bermanfaat, terutama bermanfaat untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa berkumpul di dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari sifat malas dan umur yang tua, umur yang ketuaan, terlampau tua. Memang kalau kita lihat dari fisik yang terlampau tua menimbulkan berbagai macam kemudorotan. Pertama adalah untuk diri kita sendiri misalnya, maka kita akan terkena penyakit pikun misal. Pikun. Makanya kalau kita sering dengar tuh berita ya Kong ya, ada orang tua yang nyasar nggak bisa pulang, umurnya udah 80 tahun nyasar nggak bisa pulang. Tuh. Jadi memang daya pikirnya sudah berkurang gitu. Dulu mah waktu dia masih muda, ingat kemana dia pergi, kemudian kemana dia kembali, kemana dia pulang. Tapi karena memang usia tua itu menyebabkan daya pikir kita ini berkurang, maka kita menimbulkan pikun. Sehingga tidak salah kalau ada seorang yang tua kemudian tidak bisa kembali pulang, nyasar kalau udah pikun. Itu salah satu dari pikiran. Kemudian dari yang lain, gigi misalnya. Ompong. Kita kemarin ini kan udah kurban Kong. Ada yang korban sapi, ada yang korban kambing. Kesian. Giginya udah kagak ada, dikasih sate sama cucunya. Dikenyot aja tuh sate. Nggak usah digigit. Dilopein dah. Gitu. Ya kalau seandainya ditelan kelolodan orang tuh sate belum halus. Itu juga satu hal yang memberikan kemudaratan buat dia gitu. Kenikmatan untuk mengunyah makanan sudah berkurang. Susah. Akhirnya kita ini anak-anak dan cucu-cucunya memberikan makanan-makanan tertentu, bubur misalnya. Sian. Jadi kan repot. Jadi gara-gara umur tua dia nggak bisa nikmati makanan-makanan dan lain sebagainya. Kemudian juga karena umur tua akhirnya dia juga tuh badannya jadi bongkok misalnya gitu. Susah, nggak tegak lagi, jalan udah susah. Kudu pakai iteg, pakai tongkat. Tuh. Nah, alhamdulillah Kong Jit umur 75 tapi gigi masih komplit. Nggak ada yang bolong, malah saya udah ada yang bolong. Saya malah udah ada yang bolong. Berapa biji tuh, bahkan udah ada beberapa gigi yang tanggal. Kita aja nih walaupun nggak ompong semua, ontong cuma satu, kayaknya nggak enak banget kalau kita makan daging pas kena yang ompong. Apalagi tuh aki-aki, kakek-kakek gitu. Nah itu dari segi pikiran dan gigi salah satunya. Kemudian dari badan juga begitu. Yang tadinya dia gagah, nggak perlu pakai tongkat karena dia sudah tua. Untuk menopang badannya maka dia harus pakai tongkat. Jadi itulah berbagai macam kesulitan, diantaranya dari kesulitan kalau usia kita makin tua. Mau buang juga, mau buang air besar, susah dia jongkok. Ya mau nggak mau anak sama cucunya nyiapin kloset duduk, kan gitu Kong. Kloset duduk. Kalau dia nggak kepleset di kamar mandi, kalau kepleset, nah itulah
Makanya banyak sekali kemudaratan yang akan timbul pada usia yang sangat tua. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita dilindungi oleh Allah dari usia atau umur ketuaan. Itu dari diri kita sendiri. Kita diberi kemudaratan, belum anak-anak kita, cucu kita yang ngurusin kan gitu. Anak-anak kita, cucu kita yang ngurusin. Kalau anak cucu kita orangnya soleh, dia ridho ngurusin bapak kakeknya yang udah tua. Kalau kagak, sering tuh kita temukan orang tua yang di panti jompo. Padahal merawat dan mengurus orang tua itu kewajiban anak. Nggak boleh, dosa besar itu menyerahkan kepada panti jompo. Kita mesti ingat dulu waktu kita masih kecil, masih bayi dirawatin, digendong-gendong, emak kita gombal-gembol, hamil 9 bulan, kemana-mana aja dibawa, mau tidur nggak bisa, apa namanya tuh? Jadi gini aja, iya, mau ngeguling ke sono salah, ngeguling ke sini salah, ngadep kanan salah, miring ke kiri salah, karena perutnya gendut, bunting, nggak bisa miring, boro-boro tengkurap ya orangnya. Kalau yang mukanya ada di bawah apa namanya tuh? Tengkurap apa telentang? Akhirnya dia si emak kita yang lagi hamil tidurnya telentang ngadep atas mulu. Boro-boro tengkurap, mau miring ke kanan ke kiri aja susah. Lahir tuh perjuangan antara hidup dan mati. Makanya kalau ada orang tua yang mati melahirkan, matinya mati syahid. Lahir tuh kita. Perjuangan hidup dan mati, diurusin dari orok, ditetein air susu asinya. Dulu makanya orang lahir anak ditaruh di tampah. Makanya air kelapa muda yang cangkir. Iya benar. Sekarang ada. Nggak ada sekarang. Potong pusatnya pakai olah. Ya. Pakai gunting jadi ngelawan mulu anak. Jadi gitu tuh ya. Jadi kita sebisa mungkin kalau kita punya orang tua jangan diserahin ke panti jompo. Dosa besar kita. Kita mesti mengingat jasa-jasanya orang tua kita ketika kita masih kecil dirawat oleh mereka. Jadi sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari sifat malas dan dari umur yang ketuaan. Ya? Wal maksami, dan aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari segala dosa. Ya. Ini kita ini hampir tiap hari bergelimang dosa, mau disengaja atau tidak disengaja. Tiap hari kita ini bergelimbang dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Tuh. Coba aja rasain. Coba aja kita rasain. Hampir tiap hari. Melek mata ada dosa. Kita bergelimang dosa. Habis sholat, habis zikir, keluar masjid, nongkrong di bawah tangga, ngomongin orang, nggak sadar tuh kalau dia tuh sedang berbuat dosa. Habis baca Quran, habis ngaji, pikiran yang ngeres, dosa itu. Jadi hampir tiap hari memang kita ini melakukan dosa. Apakah itu dosa besar maupun dosa kecil. Nah, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berlindung daripada berbagai macam dosa. Berusaha sekuat mungkin untuk terhindar daripada perbuatan dosa. Wal maghrami, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal maksami wal maghrami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari hutang. Ya, hutang. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai nggak mau menyolati orang yang memiliki hutang. Silakan kalau sahabat memang ingin menyolati silakan, tapi Kanjeng Nabi nggak mau. Hutang. Hutang itu harus dibereskan di dunia.
Jangan sampai utang itu nanti ke bawah-bawah di akhirat repot kita nggak bisa balik lagi ke dunia. Nah makanya setiap kita sebelum sholat jenazah kita kan kasih pengumuman dulu tuh kepada para jamaah dan khalayak ramai, kepada saudara-saudara, jika memang ada jenazah ini memiliki hutang piutang yang belum diselesaikan atau ada janji yang belum ditunaikan, maka silakan menghubungi kami sebagai ahli waris. Kita bicarakan. Kan begitu? Kenapa? Kesian kalau orang mati sampai dia berutang, itu di akhirat, waduh. Kanjeng Nabi aja nggak mau nyolatin orang yang berutang, meskipun itu sahabatnya yang meninggal. Sahabat Kanjeng Nabi. Ini buat pembelajaran dari Kanjeng Nabi agar orang-orang yang memiliki hutang harus mempunyai perhatian yang khusus. Bagaimana caranya dia bisa melunasi hutang? Itu amalnya itu bergantung bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Naik kagak, turun kagak. Karena dia punya hutang, bergantung dia. Nah, makanya kita berlindung kepada Allah, ya. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari utang. Tapi alhamdulillah anak belum pernah punya utang kayak. Alhamdulillah kalau belum punya utang. Alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya sampai meninggal dunia nggak punya utang, nggak ada beban buat kita. Tapi memang kita perlu sikong. Ya ini terlepas punya utang atau kagak ya, kita perlu informasikan ke mana anak-anak kita bahwasanya kita ini punya utang di sana. Tolong nanti kalau seandainya kita meninggal dunia, tolong dilunasin. Kita perlu sih memang, jangan sampai ada utang yang memang tidak terlunasi. Sian di alam kubur. Nah mau balik lagi nggak bisa. Orang udah meninggal mau balik lagi ke dunia buat mau ngapain? Wahai engkau ingin balik lagi ke dunia, wahai Fulan, kan bayar utang ya Allah. Nggak bisa. Nggak ada yang mungkin kembali lagi setelah dia meninggal dunia. Gitu. Wa min fitnatil qabri wa azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari fitnah kubur dan azab kubur. Jadi ada dua, fitnah dan azab. Fitnah kubur dan azab kubur. Berdasarkan hadis, beberapa hadis, fitnah kubur adalah semacam ujian yang akan dilangsungkan kepada siapa orang yang sudah meninggal dunia. Ujian itu berupa pertanyaan, ya, ada beberapa pertanyaan sebagai berikut. Di antaranya, siapakah Tuhanmu, siapa Rasulmu, apa agamamu. Itu ujian namanya. Biasa kalau ujian kan itu fitnah di sini artinya ujian ya. Fitnah di sini artinya ujian. Sama ketika kita pengen naik kelas kan ditanya dulu oleh guru-guru apakah itu pertanyaannya. Kalau di sekolah kan pertanyaannya bisa berupa tulisan dan lain sebagainya. Ujian. Kalau dia lulus dia naik kelas, kalau kagak ya udah dia tinggal kelas. Nah, fitnah kubur di sini adalah ujian. Fitnah kubur ini adalah ujian yang ditimpakan kepada siapa saja orangnya yang meninggal dunia. Yang mukmin terkena fitnah kubur, yang kafir terkena fitnah kubur, yang munafik, yang musyrik terkena fitnah kubur. Pertanyaan-pertanyaan kubur. Bisa nggak dijawabnya? Bisa diletak. Pertanyaan ini dikemukakan oleh dua orang malaikat, Munkar wa Nakir. Nah, makanya kita ini ya memang dibiasakan setiap kita setiap kita menguburkan jenazah, setelah dikuburkan kita sebentar baca talqin.
untuk mengingatkan. Yang sudah meninggal. Karena di dalam kubur, di dalam talqin itu disertakan apabila dua orang malaikat itu datang kepadamu, jangan engkau takut kepada mereka. Sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Allah. Kemudian dia bertanya kepada kita, man robuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, ya kan? Wa ma kiblatuka, wa ma imamuka, ila akhiri. Ditanya kita. Semua itu ditanya. Nah, talqin itu adalah untuk memberikan pembelajaran kepada orang yang meninggal dunia. Karena apa? Hakikatnya dia masih bisa dengar. Makanya ada hadis yang mengatakan tolabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Kok sampai liang lahat? Emang dia dengar? Dengar. Lah, kalau kita meninggalkan pemakaman tuh dikuburin tuh si jenazah, kita pulang, dia dengar suara terompah kita, dia dengar suara sendal kita gitu loh. Bangun dia. Yang bangun pada ngibrit, pada lari ntar. Jadi dengar. Jadi pembacaan talqin itu memberikan pembelajaran kepada si jenazah. Fulan, nanti engkau pasti akan ditanya oleh dua orang malaikat. Man robuka, siapakah Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapakah nabimu? Wa ma dinuka, dan apakah agamamu? Kalau dia lulus, berarti lulus ujian. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan. Jadi fitnah itu ujian adalah pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh malaikat nanti di alam kubur. Dan talqin bagi orang yang masih hidup adalah peringatan. Nanti juga kita akan mengalami hal yang sama di liang lahat. Pasti kita ditanyakan man robuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Kong ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari fitnah kubur dan azab kubur. Maksudnya berlindung pada Allah, ya Allah berikanlah kemudahan kepada kami untuk bisa menjawab ujian atau fitnah kubur. Jadikanlah lidah ini menjadikan lidah yang fasih, lidah yang kuat untuk bisa menjawab pertanyaan dua malaikat berkaitan dengan masalah man robuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Ekong ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.